menstruasi suka nyeri. Yuk kita ulas bahwa perempuan itu sebenarnya dia memiliki yang namanya hormon follicle stimulating hormone yang mengendalikan perkembangan dari folikel-folikel yang ada di ovarium. Jadi setiap bulan perempuan itu mensekresi namanya FSH tadi. Makanya setiap perempuan yang sudah akil balik dia mematangkan sel-sel folikel yang ada di ovarium ya. Kemudian folikel yang sudah berkembang itu dia menstimulasi atau menghasilkan hormon estrogen namanya. Jadi hormon estrogen itu membuat penebalan dari dinding rahim gitu. Nah, penebalan dinding rahim ini kenapa harus ada? Karena kelak dinding rahim yang menebal inilah yang akan luruh. Nah, jadi setelah FSH itu memicu perkembangan folikel yang ada di ovarium, ya kemudian estrogen di dalam darah tuh meningkat gitu ya, karena kan tadi dihasilkan yang namanya estrogen. Jadi estrogen itu difungsikan untuk membuat pertumbuhan di payudara. Makanya kalau menjelang menstruasi, sahabat remaja, sahabat perempuan sekalian merasakan nyeri di payudara kan ya. Nah, itu karena efek dari estrogen membuat pertumbuhan di payudara. Lalu kemudian efek estrogen juga selain membuat penebalan di dinding rahim, dia juga membantu menumbuhkan atau membantu pertumbuhan dari organ genitalnya, diantaranya ada vagina, ya kemudian ada rahim, kemudian ada organ internal lainnya. Nah, sehingga berkembangnya organ genital eksternal maupun internal ini membuat perubahan pinggul juga. Nah, itu dari efek dari estrogen. Nah, jadi selama proses pertumbuhan folikel, ya folikel yang tadi di primordial folikel namanya di ovarium, estrogen itu tinggi dalam darah. Nah, suatu ketika tingginya kadar estrogen ini memberikan feedback negatif terhadap FSH, sehingga FSH-nya menurun, ya estrogennya meningkat. Nah, satu ketika ya hipofisis juga menghasilkan yang namanya LH short ya, atau luteinizing hormone. Luteinizing hormone ini menstimulasi keluarnya sel telur dari folikel yang sudah matang tadi yang namanya folikel de Graaff gitu. Jadi sel telurnya keluar dari folikel de Graaff, kemudian sel telur tadi ditangkap oleh fimbriae yang ada di ampula yang ada di tuba paling pinggir atau tuba paling ujung namanya ada bulu-bulu getar fimbriae, ditangkap sel telurnya untuk dimasukkan ke tuba Fallopi gitu. Nah, si dinding folikel tadi, bekas pecahnya si sel telur tadi, apa si folikel de Graaff tadi, itu berubah menjadi badan kuning atau yang dikenal dengan istilah corpus luteum. Nah, jadi corpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron. Nah, hormon progesteron yang dihasilkan oleh corpus luteum ini dia memberikan efek pertumbuhan dinding endometrium semakin tebal, bahkan semakin berkelok-kelok. Nah, tadi efek estrogen sudah menebal, dengan dihasilkannya progesteron, dia semakin menebal lagi dan bahkan berkelok-kelok. Nah, apa tujuannya ini? Pada dasarnya dinding endometrium itu disiapkan menebal sebenarnya untuk tempat implantasi kalau terjadi pembuahan gitu. Tetapi kalau tidak terjadi pembuahan atau tidak terjadi pertemuan sperma dengan ovum, maka selama kurang lebih 7 hari itu corpus luteumnya itu berdegenerasi dan menjadi corpus albicans gitu ya, menjadi corpus albicans atau badan kuning. Otomatis kalau corpus luteum berdegenerasi menjadi corpus albicans atau badan putih, maka hormon progesteronnya itu menurun ya. Hormon progesteronnya menurun sehingga
yang tadi pertumbuhan endometrium tadi menebal ya, dia berhenti pertumbuhannya, dan di waktu yang sama juga endometrium itu menghasilkan yang namanya hormon prostaglandin. Nah, hormon prostaglandin ini dia memberikan efek konstriksi ya. Hormon prostaglandin ini bekerja memberikan efek konstruksi atau kontraksi ya. Nah, jadi saat dihasilkannya hormon prostaglandin, em, otot di endometrium itu mengalami vasokonstriksi ya atau kontraksi. Nah, kontraksi inilah yang dirasakan seorang perempuan saat menjelang menstruasi. Itu karena adanya efek prostaglandin. Nah, jadi kontraksi yang terjadi akibat dihasilkannya prostaglandin ini dia menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah ya. Nah, jadi kalau terjadi penyempitan pembuluh darah, maka nutrisi dan oksigen itu nggak sampai ke jaringan gitu ya. Nah, nutrisi dan oksigen itu tidak sampai ke jaringan. Nah, jadi endometrium yang tadi berkelok-kelok karena terjadi vasokonstriksi pembuluh darah, efek dari prostaglandin, sensasi nyeri yang dirasakan oleh perempuan. Nah, di dalam rahim dia mengalami nutrisi dan oksigen itu nggak sampai ke jaringan yang tadi yang sudah berkelok-kelok. Otomatis jaringan yang tadi sudah menebal berkelok-kelok itu kekurangan nutrisi dan oksigen, maka jaringan itu akan mengalami nekrosis ya, nekrosis atau yang disebut dengan jaringan mati. Oke. Nah, sampai di situ. Jadi jaringan mati inilah yang diluruhkan ya, atau jaringan endometrium yang sudah mengalami nekrosis inilah yang luruh sesuai dengan siklus setiap bulannya yang disebut dengan menstruasi. Jadi menstruasi itu adalah peristiwa luruhnya dinding endometrium yang terjadi secara siklus setiap bulannya, dan kadangkala dia disertai rasa nyeri ya. Sebenarnya rasa nyeri itu terjadi pada setiap perempuan, hanya saja kadang sensasi nyeri atau ambang nyeri seseorang itu berbeda, sehingga ada yang merasakan nyeri yang sangat dan juga ada yang merasakan tidak merasakan nyeri sama sekali. Jadi itu sobat perempuan sekalian, maka kita untuk menjelang pada waktu masa-masa menjelang menstruasi kita konsumsi cairan air mineral yang banyak, minimal 2 liter sehari. Ini membantu metabolisme. Kemudian kurangi goreng-gorengan atau tinggi natrium, karena kita ketahui kalau natrium itu mengikat cairan di dalam sel tubuh sehingga terasa begah bengkak. Nah, jadi disarankan lebih memperbanyak sayur, buah, dan air mineral, dan mengurangi garam yang terkandung di dalam gorengan dan atau jajanan ringan lainnya. Itu pembelajaran kita hari ini. The next time kita akan lanjutkan bagaimana mengatasi nyeri menstruasi dengan cara alamiah atau pendekatan terapi komplementer. Oke, jika ada pertanyaan boleh ditampilkan di kolom pertanyaan, nanti kita akan ulas untuk sobat remaja dan sobat perempuan sekalian. Bye bye, sampai ketemu.